Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sekian lama kita libur dalam kondisi yang masih seperti ini. Kita berharap dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah yang sedang ada di tengah-tengah kita ini. Kemudian selanjutnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita adalah melanjutkan kajian fikih Syafi'i. Kita membahas matan Abu Syuja. Makanya ini merupakan syarah atau penjelasan dari pembahasan kitab matan Abu Syuja, dan kita mengikuti penjelasan bersama dengan salah seorang ulama dari kalangan Syafi'iyah, yaitu Dr. Dib Mustafa Al-Bugha. Maka melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, tema kita pada kesempatan malam hari ini adalah penjelasan bedanya sholat laki-laki dengan wanita. Penjelasan perbedaan sholat laki-laki dengan sholat wanita. Apa perbedaannya? Dan kalau misalkannya ada apa saja. Jadi di sini penjelasannya seperti apa? Karena memang di satu sisi kita akan mendengar bahwasannya antara sholat laki-laki dengan sholat wanita itu tidak ada perbedaannya, sama saja. Nabi SAW beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Apakah kita melihat Nabi SAW sholat? Jawabannya iya. Bagaimana cara kita melihat? Melalui penjelasan para ulama. Mereka menjelaskan seakan-akan kita melihat Nabi sholat. Melalui kitab-kitab para ulama, mereka menulis penjelasan di dalam kitab-kitabnya seakan-akan kita melihat Nabi sholat. Makanya tidak heran kita akan mendengar ungkapan tidak ada bedanya antara sholat laki-laki dengan sholat wanita. Kita akan dengar itu. Namun di dalam pembahasan matan Abu Syuja itu disebutkan perbedaan sholatnya laki-laki dengan wanita. Penjelasannya seperti apa? Maka kita simak isinya terlebih dahulu. Di sini disebutkan oleh penulis rahimahullah, faslun, fasal, wal mar'atu tukhalifur rajul fi khamsati asya. Seorang wanita itu di dalam sholatnya berbeda dengan laki-laki pada 5 hal. Farrajulu yujafi mirfaqaihi an janbaihi. Yang pertama, laki-laki di dalam sholatnya dia yujafi mirfaqaihi, merenggangkan kedua siku anjanbaihi,
dari lambungnya. Ini ketika ruku dan sujud. Jadi yang pertama, seorang laki-laki di dalam ruku dan sujudnya itu kedua sikunya direnggangkan dari lambungnya. Ketika ruku dan sujud berarti agak lebaran dikit lah, seperti itu. Kemudian yang kedua, wa yuqillu batnahu an fakhidaihi fir ruku'i was sujud. Wa yuqillu batnahu, dia mengangkat sedikit perutnya, an fakhidaihi, dari paha, fir ruku'i was sujud, ketika ruku dan sujud perutnya diangkat sedikit. Penjelasannya nanti. Kemudian yang ketiga, wa yajharu fi maudhi'il jahri. Seorang laki-laki dia membaca jahar atau mengeraskan bacaan di tempat-tempat yang dia jahar. Contohnya ketika sholat subuh jahar, maka laki-laki walaupun sholatnya di rumah, sunnah jaharnya tetap ada. Atau ketika sholat maghrib 2 rakaat pertama dan sholat isya, begitu juga dengan sholat tarawih. Walaupun sholatnya di rumah, walaupun sendirian, tetap ada sunnah jahar. Berbeda dengan wanita, tidak mengeraskan bacaannya atau jahar. Kemudian yang keempat, wa idza nabahu syai'un fis shalah sabbaha. Dalam salat laki-laki, kalau misalkannya ada sesuatu yang meragukan di dalam salat atau ada kesalahan, maka laki-laki itu bertasbih subhanallah. Imam kelebihan, maka dia bertasbih subhanallah. Kemudian imam pun menyesuaikan dan seterusnya. Dan yang kelima, wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi. Aurat laki-laki, wa auratur rajuli, aurat laki-laki, ma baina surratihi, yaitu antara pusar dengan lutut. Ma baina surratihi wa rukbatihi, antara pusar dengan lutut. Ini bagi laki-laki. Kemudian yang 5 berikutnya bagi perempuan, wal mar'atu tadummu ba'daha ila ba'din. Ya, seorang wanita itu dia merapatkan kedua siku ke lambung dan perutnya di dalam ruku dan sujud. Kalau laki-laki tadi lebar, wanita dirapatkan. Kemudian yang kedua, wa takhfidu sautaha bihadratir rijali al-ajanibi. Seorang wanita dia merendahkan suaranya, wa takhfidu sautaha, dia merendahkan suaranya bihadratir rijal. Kalau misalkannya ada laki-laki al-ajanibi yang bukan mahramnya, dia mengeraskan suaranya kalau tidak ada laki-laki yang bukan mahram. Tapi kalau ada laki-laki yang bukan mahram, maka dia tidak mengeraskan suaranya. Wa idza nabaha syai'un fis shalah saffaqat. Kemudian kalau terjadi kesalahan ketika lagi sholat, maka perempuan itu dia tasfik atau menepuk punggung tangannya seperti ini. Sebagian ulama mengatakan seperti ini. Sebagian ulama mengatakan seperti ini. Kalau memang terjadi kesalahan, kalau laki-laki baca subhanallah. Kemudian yang berikutnya, wa jami'u badanil hurrah auratun. Ya, yang berikutnya, semua badan seorang wanita yang merdeka, al-hurrah, seorang wanita yang merdeka, itu semuanya adalah aurat, illa wajhaha wa kaffaiha, kecuali wajah dan
kedua telapak tangannya. Wal amatu karrajul. Kemudian aurat budak wanita itu sama seperti laki-laki. Aurat budak wanita sama seperti laki-laki, antara pusar dengan kedua lutut. Ini yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Adapun penjelasannya, kita akan simak perbandingannya satu persatu. Sebelumnya kita akan sebut dulu perbandingannya yang tadi. Yang pertama, bedanya sholat laki-laki dengan wanita. Kalau laki-laki itu ketika ruku dan sujud dia merenggangkan sikunya, kalau wanita tidak merenggangkan, tapi dia merapatkan. Kemudian yang kedua, kalau laki-laki dia ketika ruku dan sujud mengangkat perut sedikit dari paha ketika ruku dan sujud. Adapun wanita tidak demikian. Kalau laki-laki diangkat, kalau wanita tidak demikian. Tapi di sini disebutkan yang kedua ini berbarengan dengan bagian yang ketiga dari laki-laki. Kalau laki-laki dia jahar, kalau wanita tidak jahar. Artinya jahar itu dikeraskan suaranya. Kemudian yang keempat, kalau misalkannya ada yang ragu, maka kalau laki-laki dia bertasbih, atau kalau ada kesalahan, laki-laki dia bertasbih subhanallah, kalau wanita tasfik istilahnya, atau memukul punggung tangannya seperti ini. Nah, sebagian menyebutkan seperti ini. Kemudian yang terakhir, ini penjelasan tentang aurat laki-laki antara pusar dengan sampai lutut, aurat wanita semuanya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Sedangkan aurat budak wanita ini sama dengan laki-laki. Penjelasannya seperti apa? Kita simak yang pertama dulu, yaitu bagi laki-laki dia merenggangkan kedua siku dari lambung ketika ruku dan sujud, direnggangkan. Ini berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Malik Ibnu Buhainah radhiyallahu anhu, disebutkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla, beliau ketika salat, farraja baina yadayhi, beliau merenggangkan kedua tangannya, hatta yabdu bayadha ibtaihi, sampai kelihatan putih ketiaknya. Berarti Nabi SAW beliau ketika sholat direnggangkan sampai putih ketiaknya itu kelihatan. Berarti bukan seperti ini, artinya seperti ini. Atau ketika ruku dia direnggangkan demikian. Kemudian disebutkan di dalam riwayat Abu Dawud rahimahullah, kemudian juga Tirmidzi, dari hadis Abu Humaid radhiyallahu an, disebutkan naha yadaihi an janbaihi, katanya beliau memalingkan kedua tangannya dari kedua sisi badannya, wa wada'a kaffaihi hadwa mankibaihi, dan disebutkan beliau mengangkat kedua telapak tangannya hingga berpapasan dengan kedua bahunya. Artinya di sini dikatakan yarfa wa yuba'id, beliau angkat dan saling menjauhkan. Bahasa kita sederhananya direnggangkan ketika ruku dan ketika sujud. Ini penjelasan yang pertama. Jadi ketika ruku dan ketika sujud direnggangkan, tidak ngelapuk ngelipet ke dalam, tidak. Kemudian yang kedua adalah mengangkat sedikit perut dari paha ketika ruku dan sujud, wa yuqillu batnahu an fakhidaihi fir ruku'i was sujud, mengangkat sedikit perut dari paha ketika ruku dan sujud. Ini berdasarkan riwayat Abu Dawud dari hadis Abu Humaid radhiyallahu an fi sifati salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, di dalam menjelaskan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Dia mengatakan apa? Dia mengatakan wa idza sajada farraja baina fakhidaihi. Ketika beliau sujud, beliau merenggangkan kedua pahanya. Ketika sujud beliau merenggangkan kedua pahanya, ghaira hamilin batnahu ala syai'in min fakhidaihi. Tanpa memikulkan perutnya di atas pahanya itu. Artinya diangkat perutnya, diangkat ke atas, jadi tidak disenderin ke paha ketika rukuk dan ketika sujud. Jadi tidak seperti apa contohnya ya. Kalau kita sujud lah, lebih kebayang ketika sujud itu perutnya kita angkat tegaklah seperti itu. Jadi nggak kayak orang malas lah seperti itu, asal dia disandarkan itu perutnya di pahanya, tidak demikian. Ya, ini penjelasan yang kedua. Tergambar insyaallah ya, perutnya tidak disandarkan ke pahanya, tapi diangkat. Dan masing-masing saya kira selama ini itu yang kita lakukan. Ya mungkin sebagian ketika dia lemas atau anak-anak tuh ketika sholat perutnya disenderin di kakinya. Tidak seperti itu, harusnya diangkat. Kemudian yang berikutnya wa yajharu fi maudhi'il jahri. Ya dijaharkan di tempat-tempat sholat jahar. Dijaharkan di tempat-tempat sholat jahar. Artinya apa? Artinya di sini disebutkan tadi kita sudah sebutkan jahar ketika sholat di tempat-tempat jahar, maksudnya adalah ketika sholatnya jahar seperti sholat subuh dikeraskan suaranya, kemudian sholat maghrib 2 rakaat yang pertama, sholat isya 2 rakaat yang pertama, dan sholat malam misalkannya ini sholat jahar, maka laki-laki dia jahar. Tapi kalau perempuan ada penjelasan tambahannya. Kalau ada laki-laki yang bukan mahram, maka dia tidak dikeraskan. Tapi kalau ada mahramnya atau tidak ada siapa-siapa, itu dia berlaku sunnah dijaharkan atau dikeraskan. Kemudian selanjutnya wa idza nabahu syai'un fis shalah sabbaha. Kalau terjadi kesalahan di dalam sholat, ya entah keraguan-raguan atau yang lainnya, maka dia bertasbih. Ya, artinya ini ketika imamnya salah, atau misalkannya selain imam salah, kemudian dia ingin mengingatkan. Ya kayak misalkannya ada orang mungkin ya lagi sholat tahiyatul masjid misalkannya, kemudian dia salah, udah 2 rakaat kita liatin, tapi rakaat ketiga dia bangun. Kita bisa duduk di samping dia, kita bilang subhanallah, bukan kita bilang ya fulan salah tuh kelebihan 3 rakaatnya, duduk lagi 2, tidak. Tapi kita bilang subhanallah. Kalau dia nggak ngerti ya sudah, nanti habis dia salam baru kita ingatkan. Tapi mestinya harusnya dia ngerti gitu. Ya karena di sini disebutkan oleh penulis rahimahullah, yaitu apa? Ketika ada kesalahan oleh imam atau selainnya, kemudian kita ingin mengingatkan, maka dengan mengucapkan subhanallah. Ini berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man rabahu syai'un fi salatihi falyusabbih. Yang kata Rasulullah SAW, barang siapa yang di dalam sholatnya ada keraguan-raguan, maka hendaknya dia bertasbih. Fa innahu idza sabbaha ultufita ilaihi. Maka ketika dia ditasbihin, kita bilang subhanallah, maka dia akan dilirik. Artinya orang akan ngeh ketika imam salah, kemudian makmum mengucapkan subhanallah, imamnya akan nangkep, akan menanggapi, seperti itu maksudnya. Kemudian itu laki-laki.
Yang berikutnya wa innamat tasfiqu lin nisa. Adapun bagi wanita maka dengan tasfiq, yaitu tepuk tangannya ditepuk punggungnya itu seperti ini. Ya, atau sebagian tadi menyebutnya seperti ini. Kemudian di sini penulis Hafizullah menyebutkan bertepuk tangan di sini maksudnya adalah memukul punggung telapak tangan kiri dengan bagian depan telapak tangan kanan. Berarti yang disebutkan di sini seperti ini bentuknya. Ya, punggung telapak tangan kiri dipukul dengan telapak tangan kanan yang bagian depan. Kalau yang laki-laki dengan membaca tasbih subhanallah. Kemudian yang berikutnya, penjelasan berikutnya, wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi. Ya, aurat laki-laki itu antara pusar dengan kedua lutut. Ya, ini disebutkan di dalam riwayat Daruqutni dan Baihaqi secara marfu, dikatakan apa? Dikatakan ma fawqa rukbataini minal aurati wa ma asfala minas surrah minal aurati. Ya, disebutkan bahwa bagian yang berada di atas kedua lutut adalah aurat. Ma fawqa rukbataini ini minal aurah. Yang bagian di atas lutut adalah aurat. Wa ma asfala minas surrati minal aurah, dan bagian yang berada di bawah pusar adalah aurat. Berarti antara pusar dengan lutut itu aurat laki-laki. Akan tapi bukan berarti ketika laki-laki sholat itu boleh menutupnya hanya pusar dengan lutut saja, dia pakai singlet, tidak. Ya, ini disebutkan pembahasannya secara khusus di dalam kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin, yaitu kitab Al-Qaulul Mubin, penjelasan gamblang fi Akhta'il Musallin, dalam kesalahan-kesalahan orang yang sholat. Diantaranya orang sholat itu cuma pakai sarungan sama singlet doang, kemudian ngerasa udah tutup aurat. Ini bukan berarti demikian, tidak. Ya, maksudnya berbeda pembahasan dengan yang dimaksud. Akan tapi tetap ketika sholat ini sebagaimana Allah mengatakan khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ya, pakailah perhiasan kalian ketika masuk masjid. Perhiasan yang dimaksud seperti apa? Perhiasan yang dimaksud adalah kita pakai baju yang pantas ketika masuk masjid. Dan ketika masuk masjid yang dimaksud adalah ketika sholat. Ya, kita pakai baju yang pantas. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Kemudian disebutkan dalam riwayat Bukhari dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, disebutkan annahu shalla fi thawbin wahidin. Ya, bahwasannya dia mengerjakan sholat dengan satu pakaian. Waqala, dan Jabir berkata, ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli fi thawbin wahidin. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat dengan satu pakaian. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan, shalla Jabir fi izarin qad aqadahu min qibali qafahu. Disebutkan bahwa Jabir sholat dengan sarung yang telah diikat pangkalnya. Ini ya hanya ingin menyampaikan bahwa aurat itu antara pusar dengan lutut sampai lutut. Akan tapi terkait yang tadi disebutkan penjelasannya sebagaimana yang saya ingatkan tadi sebelumnya. Ya, tetap ketika sholat kita khudhu zinatakum inda kulli masjid, pakai pakaian yang pantas ketika kita ingin sholat, pakai perhiasan yang maksud adalah pakaian yang pantas. Wallahu a'lam. Nah, kemudian disebutkan penjelasan tambahan dari penulis hafizahullah, bahwasanya sarung biasanya adalah pakaian yang menutup badan bagian tengah, yaitu bagian yang berada di antara perut dan lutut serta bagian yang mendekati keduanya. Ini tadi hanya ingin menyampaikan bahwa aurat laki-laki antara pusar sampai lutut. Ya, antara pusar sampai lutut. Ya, wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya, adalah sholat bagi wanita. Ya, wal mar'atu
tadummu ba'daha ila ba'din. Salat bagi wanita. Wanita ketika sholat dia merapatkan sebagian anggota badannya kepada sebagian yang lain. Artinya kalau tadi laki-laki direnggangkan, kalau wanita tidak demikian. Ya, kalau wanita tidak demikian. Ini berdasarkan riwayat Baihaqi. Disebutkan annahu sallallahu alaihi wasallam marra ala imra'ataini tusalliyan. Disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melewati dua orang wanita yang sedang sholat. Rasulullah SAW melewati dua orang wanita yang sedang sholat. Faqala, kemudian beliau bersabda, idza sajadtuma fadumma ba'dal lahmi ilal ardi. Kalau kalian sujud, maka rapatkanlah sebagian anggota badan ke tanah. Rapatkanlah sebagian anggota badan ke tanah. Fa innal mar'ata laysat fi dzalika karrajul. Karena sesungguhnya wanita itu ketika sujud itu dalam hal tersebut tidak sama dengan laki-laki. Dalam artian apa? Dalam artian kalau laki-laki ketika sujud sunnahnya direnggangkan, bahasanya tadi sampai Nabi kelihatan putih ketiaknya. Kalau wanita tidak demikian, akan tetapi biasa saja, tidak direnggangkan. Dalam artian demikian. Kemudian dijelaskan lanjutannya. Adalah khasyatul fitnah. Ya, hal itu karena khawatir terjadi fitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 32, "Fala takhda'na bil qaul fayatma'al ladzi fi qalbihi marad." Ya, maka fala takhda'na bil qaul, maka janganlah kalian mendayu-dayu di dalam berbicara. Fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Karena takut nanti ada orang yang dalam hatinya penyakit, itu dia tergoda. Ya, tergoda. Oh, mohon maaf, ini penjelasan yang kedua. Ini penjelasan yang kedua tentang wanita ketika sholat di waktu-waktu jahar, kemudian ada laki-laki yang hadir yang bukan mahram, maka dia tidak jahar. Ya, mohon maaf, kecepatan penjelasannya ke yang kedua. Kita kembali lagi yang pertama, ya, sekali lagi dijelaskan bahwasanya wanita itu dia tidak merenggangkan ketika ruku dan sujud. Dasarnya adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi ketika beliau melewati dua orang wanita yang sedang sholat, maka Nabi SAW mengatakan, kalau kalian sujud maka jangan direnggangkan. Bahasanya Nabi mengatakan fadumma ba'dal lahmi ilal ardi, gabungkan sebagian daging ke tanah. Maksudnya jangan direnggangkan maksudnya. Ya, maksudnya jangan direnggangkan. Kenapa? Karena wanita tidak sama dengan laki-laki. Hanya sampai di situ saja tadi penjelasannya. Jadi kalau wanita itu tidak direnggangkan sebagaimana laki-laki direnggangkan sampai kelihatan putih ketiaknya, artinya direnggangkan sekali. Ustaz, gimana kalau misalkannya ketika sholatnya rapat-rapat? Ya, ketika sholatnya rapat-rapat maka normal saja, normal. Sebagaimana wanita sholat, akan tapi seperti sekarang nih sholatnya berjarak, ini bisa kita praktekkan. Ketika kita sujud kita renggangkan sekali seperti itu. Kemudian ketika kita ruku pun ini direnggangkan. Ya, demikian. Kemudian penjelasan yang kedua, ya, wa takhfidu sautaha bihadratir rijal al-ajanib. Seorang wanita dia merendahkan suaranya, tidak jahar, tidak dikeraskan suaranya kalau ada laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, kenapa demikian? Tadi penjelasannya sedikit sudah kita sampaikan, yaitu karena takut terjadi fitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 32, "Fala takhda'na bil qaul." Mereka para wanita
jangan mendayu-dayu dalam bicara. Mungkin nih ketika ngobrol. Akan tapi ketika baca Quran jangan dikeraskan. Ya, fayat ma'alladzi fi qalbihi marad. Karena nanti takutnya orang yang di hatinya ada penyakit akan tergoda. Nah, contoh misalnya ada seorang wanita, dia ngajinya dikencengin ketika sholat, kemudian dia jahr. Bisa jadi ada seorang laki-laki yang hatinya ada penyakit, dalam tanda kutip, dia nikmati bacaan perempuannya itu bukan dia nikmati bacaan Al-Qur'annya, akan tapi dia nikmati suaranya gitu, cakep banget. Kenapa? Karena di hatinya ada penyakit seperti itu. Ini yang dimaksudkan oleh penulis rahimahullah. Jadi dia maksud menundukkan suara di sini artinya melembutkan suara. Dan maksud laki-laki yang ada dalam hatinya penyakit adalah laki-laki yang fasik, istilahnya yang doyan gituan lah, yang doyan dosa apa gitu kan, beda ya. Seorang laki-laki yang saleh dengan laki-laki yang fasik yang biasa. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu banyak dosanya. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan orang yang banyak dosanya adalah yang banyak taubatnya. Ini kadang-kadang dalam mendengarkan bacaan wanita itu berbeda. Ya, berbeda rasanya di hati dia. Maka ayat ini menunjukkan bahwa suara perempuan itu terkadang bisa memicu fitnah, sehingga dia diminta untuk merendahkan suaranya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, sebagian menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ini adalah ketika bercakap-cakap atau ketika berbicara. Ya, ketika berbicara. Maka suara perempuan itu aurat atau bukan? Maka wallahu alam yang lebih tepat suara perempuan bukan aurat. Sehingga contoh misalkannya ada kajian, kemudian ada seorang wanita bertanya lewat mikrofon, ini tidak aurat suaranya. Ya. Jadi yang dimaksud dalam ayat ini suara mendayu-dayu yang menggoda laki-laki. Mungkin ketika belanja di warung atau ketika sosialisasi sehari-hari, kemudian suara mendayu-dayu ini yang dilarang pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita orang-orang yang mungkin pernah umroh ya, kalau lihat ada pedagang-pedagang perempuan, dia cuma menawarkan barangnya harga sekian, mau ayo, enggak ya udah gitu. Tapi kalau kita di sini ya mungkin kan adat kita berbeda dengan mereka. Ya biasa, bagaimana sih pedagang itu menawarkan dagangannya? Ya udah Pak, tambah lagi deh 2.000, tambah lagi deh 5.000 gitu. Kalau di sana enggak, kalau mau beli, kalau enggak ya sudah gitu. Sehingga mungkin tidak heran kita karena kita telah mendengarkan penjelasan ayat ini. Fala taqda'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbihi ma. Ya, wallahu a'lam. Kemudian penjelasan yang berikutnya, wa idza nabaha syai'un fis shalah saffaqat. Ya, seorang wanita kalau misalkannya ada kesalahan di dalam salatnya, maka dia saffaqat, dia tasfik. Ini istilahnya tasfik, yaitu memukulkan telapak tangan kanan ke punggung telapak tangan kiri. Kemudian lanjutannya wa jami'ul badan ini saya kira sebelumnya pernah kita sampaikan penjelasannya ya. Dan maksudnya pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Dan mungkin sebagian juga sudah paham masalah ini. Kemudian yang berikutnya wa jami'ul badanil hurrah auratun illa wajhaha wa kaffaiha. Semua badan perempuan itu aurat, perempuan yang merdeka itu aurat kecuali mukanya dan kedua telapak tangannya. Semua badan wanita yang merdeka itu aurat kecuali mukanya dan telapak tangannya. Ini dikarenakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 31. Allah berfirman, "Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha." Kata Allah, "Wala yubdina zinatahunna." Mereka para wanita
janganlah menampakkan perhiasan mereka illa ma zahara minha, kecuali yang biasa kelihatan, kecuali yang biasa kelihatan. Kemudian disebutkan oleh penulis hafizahullah, wal masyhur indal jumhur, yang dikenal di kalangan para ulama, ya, yang dikenal di kalangan para ulama, annal murad bizina mawadhi'aha, annal murad bizina mawadhi'iha wa ma dhahara minha wal wajh wal kaffan. Ya, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perhiasan dalam ayat di atas adalah tempatnya, dan yang biasa nampak darinya adalah wajah dan kedua telapak tangan. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, janganlah mereka menampakkan perhiasannya, artinya tempat-tempat perhiasannya, tangannya, lehernya, dan seterusnya, kemudian telinganya, illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa nampak. Yang biasa nampak, kata para ulama, adalah wajah dan kedua telapak tangan. Ini disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah di jilid yang ketiga di halaman 283. Kemudian penjelasan tambahannya disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dan selainnya dari hadits Ummu Salamah radhiyallahu anha, annaha sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan bahwasanya Ummu Salamah dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atusallil mar'atu fi dir'in wa khimarin wa laysa 'alaiha izar?" Kata Ummu Salamah kepada Nabi SAW, bolehkah seorang wanita itu sholat dengan dir' dan khimar, ya, serta tidak memakai sarung? Maka di sini disebutkan bahwa Nabi SAW menjawab, qala idza kanat dir'u sabighan yuqbi dhuhuru qadamaiha. Ya, kalau misalkannya dir'a itu panjang dan menutup punggung kedua kakinya, ini tidak masalah. Kemudian dikatakan ad-dir', maksudnya di sini adalah pakaian perempuan yang menutup badan dan kedua kakinya. Ya, pakaian perempuan yang menutup badan dengan kedua kakinya. Jadi Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh tidak perempuan itu sholat dengan dir' dan khimar? Dir' ini pakaian yang menutup badan dan kedua kakinya. Kemudian khimar ini ya jilbab, ya, jilbab, atau bahasa kita mungkin mukena yang bagian atas. Kemudian tidak memakai sarung. Kemudian Nabi mengatakan boleh kalau misalkannya diranya itu panjang dan menutup punggung kedua kakinya. Artinya apa? Artinya di sini hanya dimaksudkan bahwa aurat wanita itu adalah muka dan telapak tangan. Kalau pakai dir, pakaian yang istilahnya mukena bagian bawah begitu sampai menutup kaki, ini dibolehkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di sini penulis hafizahullah menyebutkan jelaslah dari hadis di atas bahwa jika pakaian menutup punggung kedua kaki wanita ketika berdiri dan ruku, berarti pakaian tersebut akan memanjang ketika sujud dan menutup bagian telapak kedua kakinya, karena sebagian merapat dengan sebagian lainnya. Sebagaimana posisi mukena yang bagian bawah itu kan kelewat mata kaki. Ketika wanita dia sujud, maka otomatis nggak akan ada yang kelihatan bagian bawahnya itu. Ya, nggak akan ada yang kelihatan bagian bawahnya itu. Maka dari itu aurat wanita ketika sholat adalah muka, selain muka dan kedua telapak tangan. Makanya seorang wanita ketika sholat misalkannya nggak pakai mukena, misalkannya pakai pakaian mereka sehari-hari tapi sudah menutup aurat, ini tidak masalah, mereka sholat. Karena memang di dalam sholat itu tidak disyaratkan harus pakai mukena. Yang disyaratkan ketika sholat adalah harus nutup aurat. Makanya Nabi ditanya oleh Ummu Salamah, ketika wanita sholat dengan pakaian yang namanya dir' dan khimar, boleh atau tidak? Kemudian Nabi mengatakan boleh, yang penting panjang dan menutup punggung kedua kakinya. Artinya ketika dia sujud nggak terangkat bagian bawahnya, sebagaimana mukena yang panjang sebagai gambaran. Ketika wanita pakai mukena itu ketika dia sujud tidak terangkat bagian bawahnya.
Ya, wallahu a'lam. Kemudian yang terakhir. Yang terakhir adalah wal amatu karrajul. Ya, adapun budak perempuan ini auratnya seperti laki-laki. Ya, maksudnya di sini adalah di dalam sholat, ya, di dalam sholat. Sedangkan di luar sholat ini sama keadaan dengan wanita merdeka. Dalam artian apa? Dalam artian secara penjelasan iya. Ya, secara penjelasan iya. Di dalam sholat demikian, karena namanya budak itu istilahnya kan nggak punya apa-apa. Pakainya tidak seperti orang merdeka. Kalau orang merdeka dia punya orang-orang yang menanggung nafkahnya. Adapun budak, misalnya terjadi perbudakan begitu, dia nggak punya pakaian kecuali hanya, ya mohon maaf ya, misalnya menutup hanya pusar sampai lutut saja, misalkannya terjadi demikian, misalnya begitu. Maka kewajiban sholat itu tetap tidak gugur darinya. Ya, dia tetap harus sholat. Tapi kan sekarang tidak ada perbudakan. Ya, sekarang di daerah tempat kita tinggal ini tidak ada perbudakan. Namun kalau misalkannya ke depan wallahu a'lam atau di zaman Nabi SAW, maka ketika terjadi perang antara kaum muslim dengan kaum kafir, kemudian ada perbudakan, seorang budak pun ya dia harus memahami bagaimana fikih sholatnya, sehingga dia tidak bingung dalam sholatnya. Dia tetap kewajiban sholat tidak gugur darinya. Adapun aturan auratnya sebagaimana disebutkan oleh penulis hafizahullah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya adalah yang dimaksud dengan penjelasan perbedaan sholatnya laki-laki dengan sholatnya wanita, ya, yang pertama adalah kalau laki-laki itu ketika ruku dan sujud direnggangkan, ya, sunnahnya direnggangkan. Adapun wanita tidak demikian. Laki-laki, dan kalau laki-laki itu direnggangkan sampai kelihatan putih ketiaknya. Istilahnya kalau nggak pakai baju kelihatan putih ketiak seperti itu. Tapi kalau wanita tidak demikian. Nah, sebagian menyebut tidak ada bedanya sholat laki-laki dengan wanita. Artinya apa? Artinya yang penting sholatnya sesuai dengan gerakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma di satu sisi gerakan Nabi SAW ada sunnah namanya merenggangkan, begitu. Jadi seakan-akan tidak ada bedanya antara sholatnya wanita dengan laki-laki kalau bahasanya demikian. Jadi sekali lagi, yang pertama saya sampaikan apa bedanya sholatnya laki-laki dengan wanita. Beda yang pertama di sini mengikuti penjelasan penulis rahimahullah adalah kalau laki-laki direnggangkan dalam ruku dan sujudnya, adapun wanita tidak direnggangkan. Kemudian kalau kita mendengar ada kalimat menyebutkan tidak ada bedanya sholat laki-laki dengan wanita, maka kalimat itu benar. Cuma maksudnya bagaimana? Maksudnya selama gerakannya itu sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selama gerakannya sesuai. Artinya apa? Contoh ketika kita sholatnya rapat-rapat, ya, ketika kita sholatnya rapat-rapat, kan kita nggak mungkin bisa leluasa merenggangkan sekali gitu, tidak mungkin. Berarti apa? Berarti asal gerakannya ini sesuai dengan petunjuk Nabi SAW itu sudah sah, itu sudah tercapai yang dimaksud. Contoh misalnya ketika sujud di antara yang dilarang adalah seperti duduknya anjing. Kita kalau melihat anjing duduk itu ini sampai ini nempel dia di atas tanah. Nah, sambil mungkin dia duduk santai menjulurkan lidahnya. Kita lihat anjing demikian. Nah, ketika kita sujud kita nggak boleh begitu. Sujud begini, ditempelin ini. Ketika sujud tidak boleh. Kemudian yang benar bagaimana? Yang benar adalah diangkat ketika sujud. Ini tidak ada bedanya salat laki-laki dengan wanita. Itu kalau mengikuti kalimat tidak ada beda antara salat laki-laki dengan wanita. Akan tapi penjelasan ada perbedaan salat laki-laki dengan wanita tadi. Kalau mau pakai sunnah tambahan, dalam artian sunnah Nabi yang lain, bahwasanya bagi laki-laki disunahkan mengangkat, merenggangkan.
Bagi wanita asal sesuai petunjuk Nabi saja sudah cukup. Shallu kama ra'aitumuni usalli. Ya, sehingga tidak heran ya, saya tadi coba ngecek fatwa para ulama di YouTube apa bedanya sholat wanita dengan laki-laki. Di keterangan mereka tidak ada bedanya sholat wanita dengan laki-laki. Ya, tidak ada bedanya. Ketika kita sholat berjamaah, laki-laki ya sholatnya seperti itu. Wanita sholat berjamaah, ya mereka sholatnya seperti itu. Terus apa sih maksudnya? Apa sih penjelasannya? Ada bedanya sholat wanita dengan laki-laki? Ya tadi, ya bedanya kalau laki-laki disunahkan merenggangkan sekali begitu. Kalau wanita ya normal-normal saja, selama sesuai dengan petunjuk Nabi ya sudah sama saja sholatnya laki-laki dengan wanita. Kemudian yang kedua juga sama. Yang kedua disebutkan laki-laki mengangkat sedikit perut dari paha ketika ruku dan sujud, artinya tidak disandarkan. Tidak disandarkan ke kakinya begitu. Tapi ya sholat yang semangat lah gitu. Jangan seperti orang ogah-ogahan, seperti orang malas-malasan sehingga disandarkan perutnya, tidak demikian. Ya. Kemudian yang laki-laki itu disunahkan mengeraskan bacaan jahar. Yang wanita secara kalimat tidak ada bedanya sholat laki-laki dengan wanita. Itu wanita juga disunahkan sholat jahar. Cuma ada aturan tambahan. Ini yang dikatakan sebagai perbedaan. Yang dimaksud penjelasan perbedaannya di sini. Kalau wanita itu kalau ada laki-laki yang bukan mahram, maka mereka tidak disunahkan untuk menjaharkan. Tapi kalau laki-laki jahar aja lanjut. Jadi sekali lagi, saya khawatir nanti ketika mungkin antum duduk di majelis fikih, mungkin majelis fikihnya bukan majelis fikih Syafi'i tapi majelis fikih tarjih. Kemudian ketika di situ ditanya apa sih bedanya salat laki-laki dengan wanita, kemudian dijawab tidak ada bedanya. Takutnya antum bingung, loh kemarin kok kita belajar ada bedanya salat laki-laki dan wanita, sekarang ini tidak ada. Maka di sini saya jelaskan maksudnya tidak ada bedanya. Yang pertama, maksudnya tidak ada bedanya adalah wanita berlaku sunnah jahar di salat-salat jahar. Laki-laki berlaku juga sunnah jahar di salat-salat jahar, walaupun sendirian. Wanita sholat di rumah, sholat maghrib, sholat isya nih, kan mereka sunnahnya sholat itu di rumah, bukan jamaah di masjid, walaupun dibolehkan juga di masjid. Itu ketika sholat isya 2 rakaat pertama, sholat maghrib 2 rakaat pertama, mereka sunnah jaharnya tetap dapat, sunnah jahar mereka, gitu. Cuma sebagian besar mungkin para wanita ya sholatnya di rumah, sholat maghrib, sholat isya sama aja kayak sholat zuhur, sholat asar begitu. Padahal ketika sholat isya mereka disunahkan jahar itu, dikencengin bacaan itunya, kencengnya bukan kenceng pakai mikrofon, tidak, kencengnya kenceng normal saja. Ketika kita sholat sendiri, sholat malam sendirian kan kita jahar tuh. Ya seperti itulah, asal dia dengar sendiri begitu maksudnya. Nanti ketika rakaat ketiga ke rakaat keempat baru sir, tidak terdengar. Ini berlaku. Akan tapi kalau mau dimasukkan ke dalam pembahasan, hanya saja peraturannya kalau ada laki-laki yang bukan mahram itu jangan dikerasin begitu. Tapi kalau mau dimasukkan pembahasan apa bedanya sholatnya laki-laki dengan wanita, maka yang ini. Kalau laki-laki di salat-salat jahar-jahar, kalau wanita jahar. Tapi kalau ada laki-laki yang bukan mahram itu tidak disunahkan jahar. Paham tidak? Dua pernyataan yang berbeda. Jadi ada ungkapan sholat laki-laki dengan wanita tidak ada bedanya. Di sini kita ambil contoh jahar apa enggak jahar. Artinya kalau laki-laki di tempat-tempat yang jahar itu disunahkan jahar walaupun sholat sendirian, wanita juga begitu di rumah walaupun sholat sendirian disunahkan jahar. Nah, kecuali kalau ada laki-laki yang bukan mahram jangan jahar dia, pelan-pelan aja. Artinya sama aja kan, tidak ada bedanya sholat laki-laki dengan wanita. Cuma kalau mau dibawa ke penjelasan ada bedanya salat laki-laki dengan wanita, bisa kita bedain tuh. Kalau laki-laki disunahkan jahar, kalau wanita disunahkan jahar kecuali kalau ada laki-laki yang bukan mahram. Sebetulnya sama saja, cuma tinggal bagaimana penjelasannya saja begitu. Sehingga di sini kalau temanya perbedaan salat wanita dan laki-laki, kalau saya ambil kesimpulan sendiri tidak begitu. Temanya adalah penjelasan perbedaan salat laki-laki dan dengan wanita itu seperti apa. Begitu juga yang keempat. Yang keempat
kalau laki-laki ada salah bertasbih, kalau perempuan itu ada bertasbih. Ya, itu tidak disebutkan oleh mereka yang mengatakan tidak ada bedanya salat laki-laki dan wanita. Mereka hanya menjelaskan kalau ada kesalahan di dalam salat, laki-laki tasbih subhanallah, kalau wanita tasbih. Itu saja. Mereka tidak mengatakan beda itu, tidak memasukkan ke dalam pembahasan itu. Cuma kalau pengen kita masukkan sebagaimana di dalam fikih matan Abu Syuja, fikih Syafi'i, maka penjelasannya tadi seakan-akan beda, begitu. Ya, sehingga kita tidak heran kalau ada yang mengatakan bahwa tidak ada bedanya salat laki-laki dengan wanita karena aturannya begini begitu dan seterusnya. Ya, begitu juga dengan aurat. Karena tadi sudah kita katakan Allah mengatakan khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai di sini saya kira adzan dulu. Setelah adzan coba kita berikan kesempatan untuk tanya jawab dan mengulang penjelasan. Baru setelah itu kita salat isya. Tafadhol muazzin. Baik, bismillah. Kita lanjutkan. Saya berikan kesimpulan, baru saya kasih kesempatan untuk bertanya. Kesimpulannya, yang pertama, kita jangan heran kalau ada yang mengatakan bahwa sholatnya laki-laki dengan wanita tidak ada bedanya. Dan itu betul. Nah, sholat laki-laki dengan wanita tidak ada bedanya, dan itu betul. Dalam artian apa? Dalam artian contoh, ketika ruku dan sujud itu sholat harus direnggangkan. Nggak boleh ketika ruku dia begini, ngelipat begini, nggak boleh. Ketika sujud juga nggak boleh, perempuan juga nggak boleh. Itu. Terus yang mana gimana? Ya direnggangkan. Direnggangannya bagaimana? Normal-normal saja direnggangkannya. Ya, cuma disunahkan, ya disunahkan bagi laki-laki itu direnggangkan sekali, sebagaimana Nabi sampai kelihatan putih ketiaknya. Ya, bagi wanita juga dapat tidak sunnah itu, ya tetap dapat sunnahnya, cuma kan nggak mungkin dipraktekkan ketika salat berjamaah. Itu bisa dipraktekkan ketika salat sendiri, di rumah, atau sendiri di masjid lagi sholat sunnah, seperti itu. Kita lihat ya, ketika ada yang sholat sunnah, kita lihat ada orang-orang yang ketika sujud, masya Allah direnggangkan seperti itu. Ternyata itu sunnah. Gitu. Kemudian ketika ruku juga direnggangkan, dan memang itu sunnah. Atau seperti misalkannya ketika jahar di tempat-tempat jahar, dikeraskan bacaannya di tempat-tempat keras bacanya ketika 2 rakaat maghrib, 2 rakaat isya, sama 2 rakaat subuh, kemudian taraweh, sholat malam. Wanita juga sama, mereka disunahkan demikian, dikeraskan bacaannya, dijaharkan, kedengeran begitu. Cuma memang kalau misalkannya ada laki-laki yang bukan mahram, itu jangan dikeraskan. Dan di sini tidak dibahas perbedaannya begitu. Jadi tidak dinaikkan perbedaannya begitu. Sama juga ketika laki-laki ada kesalahan, maka aturannya bertasbih subhanallah, imamnya kelebihan rakaat subhanallah gitu. Nah, kalau buat perempuan itu aturannya adalah tasbih, tepuk tangan. Tepuk tangannya bukan seperti ini, tapi tepuk tangannya begini. Sebagian menyebutnya begini, ya. Tapi di sini penulis Hafizullah menyebutnya begini. Dan ini lagi ngejelasin aturan gimana kalau sholat salah begitu. Jadi bukan menonjolkan perbedaan. Kemudian juga aurat laki-laki. Aurat laki-laki itu penjelasannya dari pusar sampai lutut. Aurat wanita penjelasannya adalah semua badannya aurat kecuali muka dan telapak tangan. Itu lagi-lagi tidak ditonjolkan perbedaannya. Makanya jangan heran kalau ada ungkapan tidak ada beda sholatnya laki dengan perempuan. Nah, ini ungkapan di luar materi, hanya tambahan saja. Biar kita tidak heran besok kalau kita hadir di majelis fikih yang lain,
kemudian keluar ungkapan ini, tidak ada bedanya sholat laki dengan wanita, sehingga kita udah paham. Nah, kemudian sekarang kita bawa ke materi kita, ya. Materi kita sekali lagi di sini judulnya perbedaan sholat wanita dengan laki-laki. Tapi saya nggak mau itu. Saya mau judulnya penjelasan perbedaan sholat wanita dengan laki-laki. Seperti apa penjelasannya? Ya tadi, sebagaimana tadi kita bahas, penjelasannya kalau laki-laki itu direnggangkan, kalau wanita ya tidak usah direnggangkan, seperti itu. Kemudian juga kalau laki-laki itu jahar di tempat-tempat jahar, kalau wanita juga sama kecuali kalau ada laki-laki. Ini beda berarti. Kemudian kalau laki-laki kalau ada kesalahan bertasbih, kalau wanita tasbih, ya tepuk tangan. Tadi yang kanan ditepukkan ke punggung yang kiri. Kemudian kalau laki-laki itu auratnya dari pusar sampai lutut, kalau wanita semuanya aurat. Ini menonjolkan perbedaan, itu penjelasannya. Ya, kesimpulannya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Yang mana datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum ditutup, saya berikan kesempatan buat tanya jawab beberapa menit ke depan. Silahkan, ada yang bertanya? Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu malam sholat tahajud itu sepertiga malam dikerjakan Ustaz. Tapi bangun tidur kesiangan setengah 5 itu dilanjutkan nggak sholat tahajudnya? Terima kasih. Pada suatu malam sholat tahajud di 3/4 malam. Tapi namanya orang tidur agak siangan, setengah 5 baru bangun, tapi belum masuk sholat subuh. Itu dilanjutkan sholat tahajud atau tidak? Baik. Fadhal antum. Ya? Punya perempuan mengadakan diri di suatu tempat di mana hukumnya? Oh, itu baik. Baik. Pertanyaan kedua, masalah kami ini. Ketika tadi kita sholat Jumat, di rakaat terakhir imam membaca surat Najilah. Baik. Ada 3 pertanyaan. Hanya ini saja insyaallah. Baik. Untuk memenuhi syarat sujud antara kening dan hidung harus dalam satu kesatuan. Seandainya musim sekarang pakai masker gitu, begitu sujud hanya batuknya doang, tapi ini nggak nempel sama sekali, itu bagaimana? Baik. Berarti ada 4. Yang pertama, sholat tahajud di 3/4 malam. Kemudian bangun lagi sebelum subuh, belum masuk waktu subuh. Ya, boleh lanjut sholat tahajud atau tidak? Ya, jawabannya boleh. Ya, ini maknanya adalah qiyamul lail. Sholat tahajud itu qiyamul lail. Sholat taraweh itu qiyamul lail. Sholat taraweh Abi Isya namanya qiyamul lail. Sholat taraweh tengah malam jam 10, jam 12 namanya qiyamul lail. Sholat taraweh jam 2 itu juga qiyamul lail. Tadi pertanyaannya, ada orang sholat qiyamul lail di 3/4 malam, bangun di akhir subuh, masih boleh lanjut atau tidak? Jawabannya masih. Dalilnya apa? Dasarnya apa? Dasarnya hadits Aisyah radhiyallahu anha. Ya, hadits Aisyah radhiyallahu anha disebutkan Nabi SAW beliau sholat witir. Ya, disebutkan beliau sholat witir langsung 9. Beliau sholat witir langsung 9. Jadi beliau sholat malamnya 2 rakaat, kemudian sholat witir langsung 9. Sholat malam 2 rakaat, mengucapkan salam 2 rakaat, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian sholat witir 9, 2 tambah 9 11. Ya, sholat witirnya 9. Caranya rakaat pertama bangun, rakaat kedua bangun, 3 bangun, 4 bangun, 7, 8 duduk, kemudian diri lagi rakaat ke-9 duduk baru salam. Berarti kan 11 tuh. Nah, dalam hadits Aisyah kita pernah dengar, saya kira Nabi sholat malam di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan nggak pernah lebih dari
11. Kita pernah dengar itu. Nah, yang saya maksud, dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi setelah sholat malam, Nabi sholat lagi 2 rakaat sambil duduk. Ini artinya apa? Selesai kita sholat malam, masih boleh lanjut lagi. Kemudian arti yang kedua, dalam sholat sunnah kita boleh sholat sambil duduk. Ya, makanya saya pernah waktu itu saya sholat di satu masjid, ada orang sholat sambil duduk. Awalnya saya pikirannya itu orang alirannya lain gitu kan. Ternyata setelah saya pelajari fikih, boleh sholat sunnah sambil duduk. Ya, boleh sholat sunnah sambil duduk. Sholat wajib nggak boleh. Kecuali kalau nggak bisa berdiri maka duduk. Kalau nggak bisa duduk berbaring. Tapi kalau sholat sunnah boleh sambil duduk. Cuma memang pahalanya berbeda dengan orang yang sholatnya berdiri. Jadi kesimpulannya boleh lanjut lagi sholat tahajudnya. Makanya dalam hadis Ibnu Umar, Nabi SAW mengatakan qiyamul lail itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Barang siapa yang keburu masuk waktu subuh, dia takut udah keburu masuk waktu subuh, maka segera tutup dengan 1 rakaat dengan witir. Makanya boleh lanjut lagi salat tahajudnya. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang kedua, sekelompok wanita mengadakan sholat Idul Fitri. Ini pembahasannya ditunda sampai waktunya insyaallah. Ya, pembahasannya ditunda sampai waktunya insyaallah. Kemudian yang ketiga, di masa pandemi ketika Jumatan imam kunut nazilah, apakah disunahkan atau tidak? Ini para ulama khilaf. Ya, para ulama khilaf. Sebagian menyebutkan bahwasanya kunut nazilah itu hanya kalau misalkannya ada kezoliman dari makhluk. Contoh di pembantaian kaum muslimin di sebagian negeri, maka kita lakukan kunut nazilah. Akan tapi kalau misalkannya ujian dari Allah semacam virus corona, kemudian gempa bumi dan lain-lain, tsunami, ini kita nggak kunut nazilah. Sebagian menyebutkan demikian. Sebagian lagi menyebutkan tetap ada kunut nazilah. Dan yang lebih kuat wallahu alam, yang terakhir saya simak penjelasan para ulama, boleh kunut nazilah. Ya, boleh kunut nazilah. Wallahu alam. Kemudian sudah 3 ya. Kemudian yang terakhir yang keempat, ya, disebutkan bahwa ketika kita sujud, Nabi mengatakan harus sujud dengan 7 anggota sujud. 7 anggota sujud yang dimaksud adalah yang pertama 2 telapak tangan. Kalau kita sujud harus nempel. Yang kedua adalah 2 lutut kanan kiri. Kalau kita sujud harus nempel. Yang ketiga adalah 2 kaki kanan kiri. Berarti totalnya 6 ya. 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki, totalnya 6. Dan yang ketujuh adalah muka. Termasuk muka ini kening, hidung, ya, muka semuanya harus nempel ke lantai. Nah, di sini ada beberapa faedah yang menarik. Yang pertama, ya, sebagian orang mengira itu tidak sah kalau ketika sujud mukanya ketutupan rambut. Sehingga sebagian ketika sujud rambutnya diangkat, kemudian dia sujud. Padahal tidak demikian pemahamannya. Ya, sekarang kita lihat dengkul kita nih ketika sujud itu kan terlapisi celana. Ya, harusnya kalau rambut diangkat, harusnya dengkul dibolongin biar nempel, harusnya gitu kan. Makanya pahamnya tidak demikian, yang rambutnya panjang nggak perlu diangkat. Ya, kemudian juga ketika pakai masker. Ya, ketika pakai masker, ketika sujud hidungnya nggak kena. Ini sebetulnya kalau secara pembahasan yang barusan kita sampaikan itu sudah masuk dianggapnya kena. Sebagaimana kita peci nih, ketika kita sujud, yang pecinya seperti ini kan kena ini nih, nggak kena jidatnya. Sah atau tidak? Jawabannya sah-sah saja. Sebagaimana dengkul kita kealingan sarung. Harusnya kalau memang pahamnya letterlock, harusnya dibolongin dong sarungnya biar nempel ke tanah. Padahal tidak demikian. Pakai masker
Tapi ini sama masker juga nggak ada. Iya, sebentar belum. Iya. Jadi kalau secara hukum yang tadi kita sebutkan itu sudah sah. Ya, sudah sah. Ibaratnya tadi yang kita katakan, dengkul kita ketutupan kain. Kalau masker ini hidung ketutupan masker, berarti kan biar sah maskernya dibuka biar nempel. Berarti dengkul kita ketutupan kain, biar sah harusnya sarungnya dibolongin. Kan pahamnya begitu, tapi kan tidak benar seperti itu. Iya kan? Makanya sholat pakai masker pahamnya tidak ke arah demikian. Akan tetapi sholat pakai masker pembahasannya lain. Sholat pakai masker ini hukumnya tidak sah. Kemudian sholat berjarak juga hukumnya tidak sah. Akan tetapi ada kaidah mengatakan ad-darurat tubihul mahdurat. Sesuatu yang darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Contohnya sekarang masa darurat, masa pandemi. Pakai masker sholat nggak sah, tapi kan karena darurat. Ya, informasi dari Allah mengatakan fas'alu ahla zikir in kuntum la ta'lamun. Tanya sama ahli zikir kalau kalian nggak paham. Ahli zikir sekarang ada 3. Ya, yang pertama para ulama. Kita nggak paham masalah sholat berjarak hukumnya bagaimana, tanya sama para ulama. Kemudian ahli zikir, pemerintah, kita nggak paham kondisi perkembangan corona di lapangan. Kita lihat informasi dari pemerintah. Kemudian ahli zikir yang ketiga adalah para dokter dan para medis. Kita nggak paham informasi tentang virus corona seperti apa, penanggulannya bagaimana. Maka mereka yang kita dengar, para dokter dan para medis. Dalam hal ini, contoh sholat berjarak, para ulama mengatakan memang tidak sah sholat berjarak. Cuma sekarang masanya masa darurat, masa pandemi. Sesuatu yang darurat, sesuatu yang pandemi bisa menghalalkan atau membolehkan sesuatu yang tadinya nggak boleh. Sholat berjarak tadinya nggak boleh, cuma karena pandemi akhirnya jadi boleh. Sama juga sholat pakai masker. Bahkan wanita sholat pakai cadar itu nggak boleh. Cuma karena masa pandemi darurat pakai masker sehingga sholatnya tetap sah. Sama juga wanita pakai cadar itu nggak boleh. Cuma karena ada laki-laki yang bukan mahram yang lewat, kadang-kadang wanita kan mukanya cantik sehingga dilihatin aja gitu. Ini dia dibolehkan untuk pakai cadar. Makanya sholat pakai masker hukumnya sah atau tidak? Kita jawab secara rinci. Yang pertama, para ulama mengatakan tidak sah karena kalau sholat harus dibuka mukanya. Akan tapi sekarang kondisinya darurat. Sesuatu yang darurat yang awalnya nggak boleh jadi boleh. Tutup masker nggak boleh, tapi karena darurat jadi boleh. Jelas insya Allah, Pak? Misalnya bukan itu, Pak. Yang saya maksud itu sujud antara hidung dan ini kan dalam satu kesatuan. Termasuk tujuh. Nah, yang saya maksud itu begitu mereka cuma ininya doang, ininya sama sekali nggak menyentuh. Baik, mereka masker juga saya persoalkan hidungnya ini nggak nempel sama sekali gitu. Oh, iya, saya paham. Iya. Ininya sama sekali nggak. Berarti kan di luar daripada kesatuan itu. Iya. Jadi untuk penjelasan yang tadi berarti faedah tambahan buat kita. Adapun yang dimaksud itu tetap harus menyentuh. Ya, tetap harus menyentuh. Ya. Jadi masalah pakai masker sholatnya pun masalah. Pakai masker sholatnya itu masalah yang tadi saya jelaskan. Ya, sholat pakai masker itu masalah. Cuma yang awalnya masalah jadi tidak masalah sebabnya karena darurat, karena pandemi. Akan tapi ketika kita sujud, aturannya sujud dengan 7 anggota badan itu tetap berlaku. Tetap berlaku dalam artian apa? 7 anggota sujud yang dimaksud 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan, dan 1 muka. Termasuk muka itu apa? Termasuk muka adalah jidat dan hidung. Ini harus ditempelkan ke lantai ya, ke lantai atau ke bumi, ke tanah gitu. Cuma di hadis yang lain terakhir kita sampaikan bahwa orang yang sholat itu kadang-kadang mendapatkan 80% dari sholatnya. Orang yang sholat kadang-kadang mendapatkan setengah dari sholatnya. Orang yang sholat kadang-kadang mendapatkan hanya 1/3, 1/4 dari sholatnya. Bahkan orang yang sholat pun tidak mendapatkan apa-apa.
Ya, secara teori itu dari apa yang kita sampaikan. Cuma secara praktek, ya seperti itulah kondisi orang yang sholat. Maka dari itu kita harus belajar agar sholat kita benar, agar sholat kita dapatnya 100%. Sehingga wajar orang-orang yang mungkin mereka tidak belajar, sehingga mereka mendapatkan pahala dari sholatnya setengah saja, mendapatkan pahala dari sholatnya cuma sepertiga saja, mendapatkan pahala dari sholatnya cuma seperempat saja, bahkan nggak dapat apa-apa dari pahala sholatnya itu. Saya boleh kasih contoh lagi umpamanya. Nah, ya, itu sudah kita jelaskan tadi. Kita sudah jelaskan di tengah-tengah. Ya, itu tidak boleh kita sujud seperti sujudnya anjing. Cuma masyarakat kita kan ada yang begitu sujudnya. Apakah sholatnya tidak sah? Ya kita tidak mengatakan serta-merta tidak sah harus diulang, tidak. Cuma kita ingat lagi, namanya orang sholat, ada yang dapat pahalanya cuma separoh, ada yang dapat pahalanya cuma sepertiga, seperempat, ada yang nggak dapat sama sekali. Gitu. Sehingga kesimpulannya kita harus belajar biar sholat kita benar. Karena kalau kita nggak belajar, kita nggak dengar penjelasan, kita nggak baca kitab para ulama, itu kita nggak tahu sholat kita udah benar apa belum. Kita nggak tahu gaya ibadah kita udah benar apa belum. Bahkan dalam azan pun kan ada di fikih azan itu seperti apa. Kalau kita nggak pernah hadir di majelis taklim, kita nggak pernah belajar kitab para ulama, nggak pernah baca, kita nggak bakal ngerti itu. Sehingga itulah pesan dari Nabi SAW bahwasanya belajar agama jalan menuju sorga. Dengan itu kita tahu gimana caranya ibadah kita biar diterima. Saya kira cukup, insyaallah sudah lewat ya 20 menit lebih. Barakallahu fikum. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Kita lanjutkan, ketemu lagi pada kesempatan berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.